Begini komentar sadis publik meski Roy Suryo sudah jatuh ditimpa tangga, ditulis oleh Syardi dari Zuwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Masih seputar Roy Suryo yang bikin berita yang cukup menggemparkan. Setelah keluar dari kantor polisi dalam keadaan setengah pingsan dan duduk di kursi roda. Apakah publik prihatin dan malah jadi simpati? Ternyata tidak. Malah Roy Suryo makin jadi bulan-bulanan. Ya mau gimana lagi, terlalu aneh manuver Roy Suryo. Pas datang ke kantor polisi, sehat-sehat saja. Tapi setelah ditanyai selama hampir 12 jam dan ditetapkan sebagai tersangka, Roy Suryo langsung lemas tak berdaya. Tak mampu menerima kenyataan hingga jadi lemas. Saking lemasnya harus dibawa pakai kursi roda. Memangnya sesulit apa sih pertanyaan yang diajukan kepada Roy Suryo sehingga sampai bisa bikin dia hampir pingsan dan muntah? Apakah pertanyaan selevel soal UMPTN atau sesulit soal Olimpiade Fisika Internasional? Tapi banyak yang malah makin membuli Roy Suryo. Saya jadi berpikir, ternyata perbuatan dia di masa lalu sudah sedemikian parah. Hingga saat dia kesusahan pun tidak ada yang simpati, malah makin dipojokkan. Karma buruk yang menimpa Roy Suryo benar-benar menumpuk, akumulasi dari tingkahnya dulu. Di video YouTube Mas Alif yang saya sempat tonton, Mas Alif tertawa cukup sering. Bahkan ia berpikir seharusnya bukan naik kursi roda, melainkan dibawa pakai tandu seperti pemain bola cedera parah kena sliding. Yang paling gencar menyindir Roy Suryo menurut saya adalah Ferdinand Huta Hayan. Ini bisa dimaklumi karena saat Ferdinand jadi tersangka, Roy Suryo termasuk kepo. Kasihan Mas KMRT Roy Suryo. Tadinya saya berpikir dia setangguh gaya ngomongnya, ternyata cuma segini. Benar kasihan saya, nggak tega melihat manusia lemah seperti ini. Mas Roy kalau butuh bantuan biaya perawatan kabari saya ya, saya pasti bantu biar cepat sehat. Demikian salah satu cuitannya. Dulu Roy Suryo pernah menawarkan perawatan di rumah sakit secara gratis untuk Ferdinand jika memang benar sakit. Sekarang dia yang kena giliran. Ferdinand bahkan merespon soal Roy Suryo yang akan diperiksa lagi. Mas, saya kasih tips ya. Banyakin bawa air minum sama bawa obat mah antisipasi muntah-muntah. Siapkan juga oksigen antisipasi sesak. Siapkan handuk kecil sama tisu untuk lap kalau ngeces. Sebelum ke Polda, sarapan yang cukup, minum vitamin. Katanya di Twitter. Mustafa Narawardaya memberikan support kepada Roy Suryo dengan tagar bebaskan Roy Suryo. Ini dibalas oleh Ferdinand yang meminta Mustafa menyarankan Roy agar kalau nanti ditahan silakan jaminkan istri untuk penangguhan penahanan. Guntur Romli juga memberikan sindiran pedas pada Roy Suryo yang duduk di kursi roda. Roy Suryo keluar dari kantor polisi pakai kursi roda itu cuma pancitraan. Waktu dia masuk sehat-sehat saja kok, katanya. Bahkan ada meme yang cukup memalukan. Salah satunya foto dia duduk di kursi roda, ditanyai kenapa sampai lemas gitu. Lalu Roy jawab karena disuruh nyanyi lagu Indonesia Raya. Menohok banget sih. Bahkan ada yang meminta agar panci, ember, peralatan lainnya di lapas diamankan dulu atau dimasukkan ke ruangan khusus yang dikunci dengan teknologi pengenalan sidik jari dan retina mata serta suara. Sekarang saya paham kenapa tidak ada yang simpati dan iba pada Roy Suryo. Meski dia dikabarkan pingsan, muntah, lemas, atau apapun lah itu. Ternyata mereka tidak percaya dengan kondisi itu. Mereka anggap itu hanyalah drama dan pencitraan basi. Masuk sehat, keluar pakai kursi roda. Hanya orang bodoh yang mau percaya. Apalagi sudah ada banyak contoh di mana orang yang jadi tersangka mendadak sakit, demam, asam lambung, kepala benjol, sesak nafas, tulang jadi lembek, dan lain-lain. Ngeri memang. Sudah susah pun publik masih belum bisa memaafkan. Berarti sungguh parah kelakuan Roy Suryo saat masih berada di atas angin. Mayoritas menyumpahi bukan mendoakan. Ambiar deh hidup Roy Suryo. Mari kita doakan semoga Roy Suryo cepat sembuh atau memang beneran sakit. Kalau memang beneran sakit, semoga cepat sembuh, lalu cepat diproses hukum, lalu dipenjara. Dan kalau ternyata sakitnya direkayasa, semoga Tuhan mengampuni. Langit punya mata yang tajam. Karma takkan bisa dihindari. Bagaimana menurut Anda?
ketika Gibran doakan kesembuhan untuk orang yang telah menghina bapaknya, Roy Suryo, ditulis oleh Ferry Padli dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Semakin hari, orang yang dulu dekat dengan SBY semakin terlihat kalau mereka sebenarnya adalah orang-orang yang bermasalah. Pertama, dimulai dari besanya sendiri, Aulia Pohan yang kala itu tersandung kasus korupsi, hingga divonis 4 tahun 6 bulan penjara oleh majelis hakim. Kedua, orang kepercayaannya, Andi Malarangeng, yang juga pernah meringkuk di ruang tahanan lantaran korupsi proyek pembangunan pusat olahraga Hambalang. Akibat ulah Andi DKK itulah, sekarang Wisma Atlet tersebut berubah menjadi candi yang tidak berguna. Padahal proyeknya gede loh dengan anggaran 2,5 triliun rupiah. Kura-kura kasus Hambalang ini mirip dengan program rumah DP 0. Target program tidak tercapai tapi perut oknum pengelolanya kenyang akibat makan duit proyek itu. Ketiga, Ketua Bapilu Partai Demokrat, Andi Arief, orang dekat SBY yang bermasalah. Si Andi ini tidak hanya sekali tapi berkali-kali bikin perkara. Mulai dari main serong dengan seorang wanita sambil pakai narkoba, menyebut Prabowo Jenderal Kardus, minta Jokowi berikan matanya untuk Novel Baswedan, menuduh PDIP sebagai dalang perusak baliho Partai Demokrat, menyebarkan hoax 7 kontainer surat suara yang sudah tercoblos, hingga menerima duit puluhan juta rupiah dari tersangka korupsi sesama kader Partai Demokrat Abdul Ghafur Masud. Sekarang si Andi ini lagi harap-harap cemas. Pasalnya KPK sedang menyelidiki apakah duit yang diterimanya itu hasil korupsi atau bukan, dan apakah itu merupakan mahar agar Abdul Ghafur terpilih menjadi Ketua DPD Partai Demokrat Kaltim atau bukan. Karena berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, korupsi itu tidak dilihat dari jumlahnya, melainkan dari adanya bukti atau tidak. Contohnya mantan Sekjen Nasdem, Rio Capella, yang hanya korupsi 200 juta rupiah divonis 1,5 tahun penjara dan denda 50 juta rupiah oleh majelis hakim. Jadi meskipun menerima 50 juta rupiah, kalau itu terbukti korupsi, tetap saja si Andi Arief ini akan dijadikan tersangka ke depannya, lalu dikurung. Dan keempat, orang dekat SBY berikutnya yang bermasalah adalah Roy Suryo. Si Roy ini awalnya hanya seorang pembawa acara e-lifestyle di Metro TV. Kemudian menjadi pakar telematika, digoreng dadakan 35 ribuan. Nah, entah bagaimana ceritanya, ditunjuk menjadi konsultan teknis situs resmi SBY. Disinilah kedekatannya dengan Partai Demokrat mulai terbangun. Ia pun dipercaya menduduki beberapa jabatan strategis di Partai Demokrat, seperti ditunjuk menjadi Ketua Departemen Komunikasi dan menjadi penanggung jawab redaksi situs Partai Demokrat. Hingga pada 2013, ia ditunjuk menjadi Menpora oleh SBY, menggantikan Andi Malarangeng yang tersandung kasus korupsi. Di samping itu, Roy juga pernah menjadi anggota DPR fraksi Partai Demokrat periode 2009-2014. Namun, dari sekian banyak pekerjaan yang diamanahkan itu, tidak ada satupun prestasi dari dia yang bisa dibanggakan. Yang ada justru hal-hal buruk yang diingat orang dari Roy. Mulai dari tidak hafal lagu Indonesia Raya, kebakarannya soal telematika diragukan orang, nyolong aset Kemenpora lalu digelari Dewa Panji oleh Eko Kuntadi, salah naik pesawat, hingga yang terbaru, melakukan penistaan agama dengan mengunggah meme stupa Candi Borobudur yang wajahnya diedit mirip Presiden Jokowi. Kasus meme stupa Candi Borobudur inilah yang kemudian membuat Roy benar-benar jungkir balik. Ia mungkin merasa kalau menghina Jokowi gak akan dipermasalahkan, tapi Roy gak tahu atau mungkin gak sadar kalau stupa itu adalah patung Siddhartha Gautama yang dikenal sebagai Sakyamuni dan Sang Buddha, yang dihormati oleh umat Buddha sebagai makhluk yang sepenuhnya tercerahkan. Tidak pelak ulah Roy yang sebenarnya hendak menjelekan presiden itu auto menuai kemarahan pemeluk agama Buddha, hingga beberapa orang Buddhisme melaporkannya ke polisi. Buntut dari pelaporan itu, Roy diperiksa polisi. Lalu pada 22 Juli 2022 lalu, pecah telur, yakni dia beneran menyandang status sebagai tersangka. Ini yang menarik. Ia masuk ke kantor polisi sehat, pas keluar langsung pakai kursi roda. Tidak menunggu waktu lama, Roy pun jadi bahan tertawaan warga dunia maya. Ternyata orang yang selama ini garang di Twitter mentalnya kayak ayam sayur kurang gizi.
Lantas, apa tanggapan anak Presiden Jokowi pasca tahu penghina bapaknya pakai kursi roda dan menyandang status sebagai tersangka tersebut? Sungguh patut diapresiasi. Bukannya mendoakan agar Roy segera kena serangan jantung atau stroke, Gibran malah mendoakan kesembuhan pemilik nama asli Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo Noto Diprojo itu. Loh, ada apa ya? Semoga beliau segera diberikan kesembuhan, ujar Gibran. Yang pernyataan itu juga merupakan komentar dari video Roy keluar dari ruang pemeriksaan Polda Metro Jaya pakai kursi roda. Dan kalau si Roy itu memang sakit beneran alias gak pura-pura, memang sebaiknya didoakan semoga cepat sembuh. Serta tentunya bersamaan dengan doa semoga penyakit hatinya yang busuk itu juga diberi kesembuhan. Bagaimana menurut Anda?